Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Kalau usaha cari laki-laki yang kemungkinan dia bisa membina. Oh iya, siap. Oh iya, si dia memang pada waktu ketik masih anak-anak. Si C banyak ketik. Ya, kayak pengetahuan agama saya lebih bagus dari dia. Si dia, oh iya, dia miskin kasihan, tapi dia hafal Quran. Saya mau deh. Dia tadi hitam, itu dia biasa. Dia raya. Orang ada hitam biasa. Kita ini kok selama dong. Ya, engkau pegang putih, jika dibawa ke neraka lebih baik esek. Hitam pekat lagi, kurus lagi. Tapi dia ahli ibadah, subhanallah. Tapi lebih bagus lagi kalau dia hafal Quran, bisa cara apa nggak bisa saja. Tapi biasa ada pilihan, tidak ada yang sempurna. Alasan itu dia pemimpin di atas wanita. Bima atau malah, dan laki-laki diberi sedikit derajat kemampuan lebih tinggi dari wanita. Makanya laki-laki kalau kerja 48 jam itu masih tegar kalau dewasa. Wanita sekiranya pakai karena memang dia dari kurang rusuk, dan memang ya kemampuannya. Oleh sebab itu perempuan jangan suka kerja berat, kasihan. Cukup kerja kawal di tangan, mengurus anak-anak, mungkin cuci pakaian, memasak. Jangan berbosok angkat kelapa, kasihan itu. Ya, ajarin perempuan. Jangan biar saya. Ya, karena dia laki-laki malu, istrinya pergi bekerja, suaminya masak di rumah. Ini masih laki-laki malu. Ya, sudah malas. Istrinya setengah mati cari keluar di luar. Dia memasak, gendong anak. Oke. Wabima anfaqu min amwalihim, dan laki-laki itu memang dia diurutkan untuk menafkahi istrinya. Jadi istri yang menafkahi suaminya. Kurang bagus. Istri membina dan menafkahi. Ya. Jadi suami juga tidak boleh beli. Ya. Selama memang istrinya juga betul-betul sebagai bendahara mengurus agama, mengumpulkan majlis taklim, membelikan makanan itu agama. Ya boleh, nggak tahu tidak. Bukan mengumpulkan uang itu mengumpulkan karaoke, main domino. Nah, jangan. Jadi Rasulullah SAW, fasalnya atau walidatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Oleh sebab itu juga perempuan harus menjaga hak istri, harus menjaga hak suami manakala tidak ada dalam rumah. Jadi itu fungsi istri. Ya. Walati ta'afu yang khususuna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji. Ya, akan tetapi
Manakala perempuan itu yaitu menuju sambungan, tidak bisa menjaga hak suami, suka keluar rumah tanpa selisih suami, itu namanya khusus. Ibu-ibu jangan coba-coba keluar rumah ini tanpa izin suami, karena kalau mati perjalanan besar kemungkinan mati jahiliyah dan bisa saja langsung ke neraka jahanam. Sekalipun suami menjengkelkan, tetap harus ada izin. Bisa pahami dulu apa itu izin? Ya izin seperti orang kantor izin, Pak. Oh ya silakan, Pak. Sekolah izin. Tapi kalau ada orang perempuan dulu mau pergi keluar, dia mandi, dia pakai baju, lengkap pakainya, sudah ambil tas, baru lapor kepada suami, isi tidak? Bukan isi laporan. Ya. Isi itu minta alhamdulillah, Pak saya pakai ini, bisa disini enggak? Oh silakan ya. Baru mandi, baru persiapan. Jangan pakai dulu baru. Kalau bapak selama ini minta isi suami istri enggak kalau keluar? Minta isi enggak? Wah ini rawan ini. Ibu-ibu biasa minta isi enggak suaminya kalau keluar? Yang banyak saya lihat tidak ada minta isi laporan. Bahkan sudah sampai saya bapak ada kan di sini? Nah, itu tidak boleh. Ini pelanggaran perempuan karena dia ada batasan. Dia adalah menjaga kehormatan suami. Bisa dipaham? Ya ini kira-kira kalau ini rumahnya surganya adalah lakukan. Karena dia perempuan, mohon maaf, apalagi daerah timur itu. Kalau mau kawin, banyak bacanya. Dia ada oleh kakek kampungnya, jelas kubahnya. Ini kubahnya, supaya itu suami. Ya enggak? Ada nggak yang pakai ilmu? Ada. Yang benar aja. Ini kubahnya. Oh ada yang lain? Ada ya. Ya. Usahakan kalau kau sudah nikah, kaki kanannya kau injak, kau batin doa. Jadi guys, kalau sudah kali kau begini kan, ya, tidak usah ini lebih hebat dari istri yang mau ditakuni sama istri, janganlah. Kita hanya takut kepada Allah. Begitupun suami tidak usah juga menekan istrinya sehingga tidak ada kemerdekaannya. Dia juga punya hak, ada haknya suami, ada haknya istri. Nah ini kira-kira yang sekali di saudara saudara. Kalau saya mau tambah lagi, ketika anak kita ada dewasa misalnya laki-laki dan ada tamu dari luar, anak itu sudah balik mungkin 15 tahun ke atas, ada tamu laki-laki yang datang bukan murid, tapi bapaknya tidak ada, boleh masuk rumah enggak? Boleh? Boleh saja, selama ada laki-laki anaknya yang sudah balik. Tapi kalau anak itu masih kecil, tidak boleh tetap masuk rumah orang kalau kita buka muridnya dan tidak ada. Ini perlu dilihat. Kalau terjadi keributan di mana-mana, karena hukum Allah kita tidak terapkan dengan baik. Kecuali mungkin darurat, ada yang sakit mau ambil obat, ya. Oh, tidak boleh masuk di akar pun. Iya, harus sudah memahami kalau mau ambil obat di dalam, masuk aja. Kecuali dah. Jadi istri bilang, Pak jangan masuk di sini karena bapaknya belum datang. Coba di luar, ya. Nah oleh sebab itu, manakala istri nusus keluar dan suami keberatan dengan anak istri ya biasanya istri yang begini aku pun nyanyi koan yang suka memandangnya ke suaminya karena miskin atau mungkin cari gara-gara memang karena dia mau cerai lagi berhubungan dengan laki-laki lain atau pacarnya dahulu. Ada juga handphone itu juga banyak mudaratnya.
bikin grup reuni SMP SMA, akhirnya ada masa lalu kenangan, akhirnya tidak diurus suaminya gara-gara berhubungan dengan teman sekolahnya dulu, ya enggak? Tidak boleh. Perempuan juga tidak boleh suka berhubungan, apalagi sudah ada suaminya, berhubungan baku kontak, baku chatting dengan laki-laki yang sudah ada istri, tidak boleh. Jadi coba sekalian, apalagi zaman teknologi, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi memantai istrinya orang, ya tidak boleh. Kalau sahabat boleh. Berhubungan banyak laki-laki dan perempuan, kalau perempuan tidak boleh, kecuali ada sesuatu. Kau tak suaminya, kalau mau menyampaikan pesan kepada istri, bisa paham? Begitu sebaliknya. Kalau mau berhubungan dengan suami orang, kau tak istrinya. Ini ada jadwal tahu, coba kasih ke bapak. Hadir dong. Ya langsung ke suaminya orang, nanti bisa curiga istrinya, bisa paham? Ya. Ini kecil tadi, ya. Nah, maka siapa yang berbuat dosa, oleh sebab itu, maka Allah menunjukkan faizuhunna wahjuruhunna. Boleh memukul perempuan manakala melakukan khusus, bisa paham? Boleh memukul. Ini tidak bisa diatur, bikin malu-malu kalau tanpa izin suami. Boleh. Apalagi kalau perempuan izin ke satu tempat, jangan double. Tadi mau izin ke sana, kalau tidak, ya dia double 3 rumah tanpa izin. Apalagi dia bisa juga izin rumah itu. Tapi pukulan itu tidak boleh membekas. Kira-kira jangan ditipu orang, tidak boleh dikasih tenaga pukul perempuan. Itu kira-kira boleh. Jadi siapa yang suka memukul istrinya, ya dalam bahasa tulis campak kurang, tidak bagus, tidak boleh. Itu pun memukul karena Allah, karena aturan Allah. Karena kasihan kalau mati, kamu pasti bisa masuk neraka. Kalau sudah dinasihati tidak bisa, maka Allah juga menjelaskan di sini adalah fil madani wa tu'ihunna fa in kana tuqratu alaihi sabila. Boleh wadiribuhun itu memukul atau kepada tubuh. Maka kalau tidak bisa lagi diatur itu perempuan, tidak bisa lagi tunduk kepada Allah, marah sholat, tidak mau menutup aurat yang terbuka kepada siapa saja, maka jalan yang kedua adalah apa? Berpisah tempat tidur. Jangan tidur sama-sama. Ya, jangan tidur. Ya, musolanya bisa tahan nggak ini musolanya ini ya? Pas giliran kemudian pilihan melanggar. Yang penting jangan saya bisa aja deh, kira-kira ya. Jadi ini beriman itu tidak mudah pak. Apalagi pengantin baru, waduh. Yang saat ini ya Allah maafkan saya, kayaknya saya nggak bisa ini. Jadi anak istri tidak bisa terdidik dan tidak dihukum. Coba dari negeri, wah ya bapak tidak suka itu. Ya, efeknya kalau berpisah tempat itu, ya bagi perempuan pasti tidak enak, pasti ada. Itu didikan sebenarnya. Didik, jangan bisa melakukan subhanallah taala. Jadi boleh kita punya masalah kalau ada pertentangan agama di antara keluarga. Ya. Begitu sang istri. Kalau suami sudah malas sholat, jangan ke masjid, pindah kamar. Pindah kamar dulu. Pindah kamar. Berujung selama jalan. Kalau memang tidak bertunduk kepada agama, untuk apa saya punya suami yang potensi masuk neraka, kita ini akan ketemu di akhirat. Pak, sadarlah, Bapak kamu memimpin kami. Boleh kita diskusi. Namun kenyataannya di lapangan jarang orang ribut karena agama, jarang ya. Kenapa kau ribut suamimu? Harus kasih sembahyang, jarang. Yang lain udah tidak kuatnya, ya kan? Betul ya? Yang banyak jadi perempuan Ustaz. Coba. Kalau mau melirik, ya tadi agama lagi.
melirik perempuan lain di kaum muridnya agama lagi. Makanya jangan salah pilih kalau ya nggak bisa sama-sama baru diperbaiki. Apalagi kalau sudah keturunan, waduh. Kalau keturunan pacar diri misalnya, pacar perempuan itu biasa ada di, ya ada di, biasa ada di jatuh dari orang tuanya. Nah, cuma saudara-saudara, jadi kalau ingin bahagia bersama keluarga, baik tidak tadi, tidak ada cara lain, bangunlah dengan kekuatan agama. Jemaah saudara-saudara, siapa yang bisa melihat orang perempuan? Ya nanti lihat dalam surah An-Nisa ayat 32. Siapa itu murid? Murid itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi sebagaimana dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum ya wa khalatukum wa banatukum seterusnya. Mertua kemenakan dari anak dari saudara laki-laki, anak saudara perempuan, termasuk sesama perempuan dan orang tua yang sudah tidak ada lagi nafsu. Hanya tidak boleh melihat aurat. Jemaah saudara subhanahu wa ta'ala, kalau jemaah yang ada di tempat ini hidup dalam satu rumah, kebetulan ada bukan muridnya, usahakan jangan kelihatan rambutnya, baik memasak dan lain sebagainya. Apalagi pakai daster, di sini ada iparnya. Pakai daster, ada sepupunya. Ini dulu, ya. Saya sampaikan ini karena tidak mungkin Allah menurunkan kalau tidak ada mudaratnya. Ya. Ada satu kejadian di daerah Bali kemarin, yaitu ibu-ibu berangkat kalau jangan itu dulu. Ibu-ibu jangan cara juga di belakang, tolong. Ya, teman sampaikan. Ini penting ini. Ya, saya jauh-jauh menyeberang ini bukan urusan kecil ini. Ini urusan asik di hari kemudian, Pak ya. Ya, saya kesini karena menghargai saudara saya, Pak Samsudin. Ya, kalau dulu diperhatikan itu amal kebiasaan. Baik. Jadi dia dalam rumah, oh ada tamu. Berarti kalau ada tamu bukan murid, ada keluarga yang datang ke silaturahim, kudunya harus diletakkan di belakang pintu ketika keluar pakai kudu. Bisa dipaham? Saya kalau ada orang bungsu gitu. Kalau datang sudah keluarga datang, sebungkus berkali, pakai daster aja mana dia di sini tamu. Iya. Kenapa? Ya. Kenapa kalau saudara yang takdir apa? Saudara kita apa? Kemenangan. Karena memang cantik bagaimana begitu tante pasti ada nafsu. Ya kan? Cantik bagaimana begitu kemenangan pasti ada nafsu. Kecuali orang kasih anak. Ada yang menggauli ibunya, ada yang menggauli saudara kandungnya, bahkan ada yang sudah hidup berlama-lama dengan saudara kandungnya tak menikah sampai hari. Makanya di dalam Islam sekalipun dia adalah murid, layak di dalamnya tetap pakai sopan lah, minimal pakai sarung lah. Ya kasih kelihatan ketiaknya, itu kan seksi juga itu, ya tidak boleh. Kecuali mungkin sudah umur 60, jadi mengatakan tidak. Masih muda 20-30 tidak. Apalagi kalau sudah sedikit 10 tahun, jangan sama-sama hidup. Itu sudah harus dipisah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik itu cara mendidik dari kecil, dipisahkan ya. Nah, itu kira-kira gambaran. Apalagi saya bisa melihat masih banyak orang nanti pakai kudu kalau mau keluar rumah. Kalau pergi menjemur di bawah masih kelihatan rambutnya enggak? Ibu-ibu kalau mau selamat mulai hari ini jangan keluar rumah pergi menjemur kalau tidak pakai kudu.
Ini jelas surah An-Nisa ayat 23. Sekali di surah An ayat 2. Mereka menutup aurat surah An-Nur 24. Ya kita ini kan mau dengar ceramah, mau diamalkan atau hanya menambah ilmu? Mau diamalkan enggak? Insyaallah siapa yang mengamalkan ini berkah turun dari langit. Mudah-mudahan semua berubah, ketenangan pikiran, ketenangan hati, rezeki berkah, sehingga rencana kita dimudahkan oleh Allah karena kita sudah mau tunduk kepada Allah. Sebenarnya Pak, tidak mau poros itu kurang ajar kepada Allah. Sekali mendiamkan hatinya kepada sesama manusia. Baik, kita coba budayakan. Saling mengingatkan ya. Mohon tadi, kudung tidak. Lebih bagus lagi kalau kudungnya gede. Lebih bagus lagi kalau kudungnya bisa menutupi punggung tangannya. Ya, bagus kalau bisa. Jemaah Islam Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah itu malah bina seperti dia itu soleh betul dan tidak ada diganggu. Tapi kalau tidak ada iman, coba bukan panas nih. Tidak apa-apa di kemana aja nih. Tidak apa-apa di ibar nih. Ya, apalagi suka bercanda-canda, pukul-pukul, tidak boleh juga kalau buka kuring. Ketika kita mau keluar rumah, nah kita misalnya bertamu rumah orang, ketika mau keluar rumah, urusan penting pun usahakan kita keluar dari rumah. Kita tidak bertinggal di rumah orang, ada istri orang, suaminya keluar, kecuali di situ ada apa? Ini juga ada kita lalai. Ya keluar dulu lah. Atau mungkin panggil ada yang murid untuk menemani. Kecuali mungkin ada murid juga perempuan 2 orang, 3 orang, mungkin sebagian ulama bisa membenarkan. Semuanya harus diperhatikan. Jadi di daerah Balino kejadian ini kebetulan dia mengambil ada yang mengambil pembantu laki-laki pemuda untuk mengurus ayam. Ini terjadi sahabat saya yang kenal saya. Ketika suaminya karena ini yang pelihara ini masuk keluar rumah karena dianggap orang dekat, orang ibadah, dianggap sudah insya Allah sudah sahabat yang dekat. Suaminya pergi menagih, biasa dia makan di dapur, diambil nasi oleh istrinya. Jadi ada orang dekat apalagi pembantu. Suatu ketika, ya namanya setan dan kita juga melakukan hal-hal buruk. Tidak boleh naik di rumah itu orang. Dia naik. Akhirnya kebetulan suaminya pergi menagih. Ketika dia lupa ambil kuncinya kembali, didapati oleh istrinya bersetubuh dengan laki-laki. Salahnya siapa? Ya salahnya bapaknya juga. Kenapa membiarkan? Akhirnya hukum rimba berjalan. Akhirnya perempuan ini diburu, diusir, dan laki-lakinya dibunuh, dimasak di daerah Bali. Baru keluar penjara sebagai sahabat. Jadi jangan juga main-main dengan hukum. Ayo kita lebih dekat dari hukum. Nah, gitu. Nah ini kira-kira gambaran sekalian tentang bagaimana gambaran tentang baiti dan di rumah pada keluargaku. Saya sambung sedikit. Wa ini bertusika kawin rumah. Bahwa hakama min ahli wa hakama min ahliha. Iyurida islahi abidullahu bainahuma. Jika terjadi suatu perselisihan, ya misalnya suami istri ada sedikit perselisihan kecil, mungkin ribut masalah warisan, mungkin ribut karena dianggap keluarga suaminya dan memperhatikan istrinya, mungkin ribut pilih kasih dianggap keluarga istri dan memperhatikan suaminya. Ini hal-hal itu bisa terjadi karena niat pernikahan itu supaya terjadi keakraban. Mungkin ribut karena istri suka sembunyi uang, kiri sembunyi-sembunyi ke orang tuanya dan lain sebagainya. Ini bukan masalah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala, maka ya bahwa agama ahli wa agama ahli kirimlah keluarga dari perempuan untuk mengadakan guru damai. Malah perempuan. Kenapa belinda? Ya, kirim juga keluarga laki-laki untuk menjadi guru damai. Begitu caranya. Kirim orang tua. Kenapa? Ya, oleh sebab itu salah satu ajaran Islam sebaiknya itu kalau ada rezeki misalnya dari suami, paling bagus kalau suami itu memberikan hadiah kepada
kepada mertuanya, dan lebih bagus juga kalau sang istri memberikan hadiah kepada keluarga suaminya, orang tua suaminya, ya. Nah, dikirim. Dan ada hal-hal yang bohong yang dibenarkan dalam Islam, yaitu ketika mendamaikan suami istri, jihad fisabilillah dan terjepit. Wah, istriku saya sayang sama kamu. Kemarin katanya nggak bisa tidur, berarti dia karang-karang, ya. Yang satu lagi bilang, wah suami luar biasa. Itu sudah kurus tuh, pikirkan terus. Ada apa sih? Sudahlah, ya. Akhirnya bisa kembali lagi. Bisa paham? Jadi jangan ditambah. Kenapa? Hanya emang itu. Udahlah, bisa lah ngapain? Lagi-lagi begitu, tambah lagi. Jadi tidak boleh. Ini ayat kita disuruh mendamaikan manakala terjadi hal-hal yang buruk, ya. Nah, di dalam Islam juga sebenarnya kalau memang sudah sulit, ya sulit itu kalau ada yang satu sholat, ada yang tidak, ya, jangan didamaikan. Kalau perlu tambah, jangan. Oh jangan kembali, salah dia sholat. Karena itu masalah apa? Tidak boleh dibantu. Kenapa kok bisa? Kenapa kok ribut? Ya gitu, Pak Ustaz. Oh iya, sudahlah. Dia memang oh udah parah. Ya, dia nggak sholat udah parah. Tapi kalau hal kecil, hal-hal lainnya itu bukan masalah. Itu yang perlu kita dapatkan. Insya Allah kita menggunakan Al-Quran. Saya kira ketika dia bisa, ketika dia tahu, sebenarnya perkataan tidak ada tidak tiga, tidak ada. Yang ada cuma adalah satu. Jadi orang Bugis sekarang kalau emosinya naik langsung tiga, tidak boleh. Satu dulu, kalau bisa duduk kembali, kedua lagi, ketiga lagi, ketiga tidak bisa lagi, kecuali masing-masing. Sebenarnya kalau itu ada pendidikan. Kalau bisa dia tahu usul istriku, dia tidak suka ini, dia tidak suka kembali kalau salah. Akhirnya begitu kembali sudah mulai ketidaksukaan istrinya karena agama, maka dia begitu juga. Wah, dia suka kembali suamiku kalau dia omeli di tengah orang banyak karena harga dirinya. Itu juga pendidikan, ya. Begitulah gambaran-gambaran yang diajarkan oleh Islam. Tapi kalau memang Allah menakdirkan bisa dengan baik. Jangan suka berbicarakan keburukan istri di tengah orang, mentang-mentang sudah bisa, dan keburukan suaminya. Bahkan di dalam hubungan suami istri tidak boleh juga membicarakan hal-hal yang sifatnya rahasia kepada orang lain karena itu dosa. Bagaimana deh? Aduh, baik. Suami saya sudah ikutin, tidak bisa apa-apa, itu sudah dosa. Sembunyikan itu rahasia suami. Begitupun saat istri, apa namanya? Aduh, servisnya kurang menjauh kali. Hal-hal begitu juga tidak boleh kita membahasnya. Dan Rasulullah sangat membenci manusia suka membuka rahasia seperti itu, karena itu adalah rahmat dari Allah akan dijaga. Dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi itu tadi An-Nisa ayat 34, ya. Bisa tahu An-Nisa ayat 34 ke bawah. Saya sambung sedikit. Wa qulullah wa la tusyriku bihi syai'an. Saya sambung saja. Maka bersyukurlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi didiklah istri tunduk kepada Allah, didiklah suami tunduk kepada Allah. Kita sama-sama tunduk baru lahir cinta. Cinta yang memarah, cinta asmara, cinta yang diikat oleh keilahian. Bukan cinta yang lekat dari Allah. Wah, melihat hidung mama, waduh, sulit saya lupakan engkau. Aduh, ya kan? Wah, begitu melihat diri kamu tahu, Pak. Kalau saya ingat, aduh, itu cinta karena nafsu, cinta karena Allah. Melihat cara sedihmu mama, kau berdoa karena Allah, saya terharu. Melihat bapakku ke masjid, saya tidak mau dakwah kemarin. Saya lihat kau pimpin masjid imam, subhanallah. Saya bersyukur Pak. Engkau mau kaya raya mendaik, ya Allah. Jadi saling cinta karena Allah. Lalu cinta kau bersikap tadi. Ya, semua tergantung kepada materi. Tidak bisa berbuat apa-apa karena materi. Susah tidak ada duit, susah tidak ada duit. Yang susah kalau tidak ada iman. Yang susah kalau kita tidak mengenal Allah. Orang buta saja bisa beribadah, sudah buta, sudah pincang, dan bisa semangat yang kuat. Kemarin saya demo malam hoax, ya kan? Ada orang putih demo, orang buta. Subhanallah. Jadi sekali selanjutnya, Indonesia berwali dari Islam dan harus bertobat kepada kedua orang tua. Siapa pun juga tidak boleh kasar. Kalau perlu rebut orang tuanya, pelihara orang tuanya. Ajak dia ke rumah.
Ya, biarkan orang tua memilih menempatkan di mana. Lebih banyak merawat orang tua, lebih banyak rahmat dan didoakan kita. Tapi memang orang itu peka. Biasanya orang itu, apalagi kalau ada rumahnya, dia malas ke rumah anaknya. Paling 2-3 hari pulang, dia suka rumahnya. Mungkin ada anak yang mungkin kasar kan, atau mungkin anaknya kena bahasa, apalagi orang itu peka itu perasaannya kesana. Mungkin tidak maksudnya begitu kasar, tapi tidak berkali disuruh pulang menantuki. Mari berlomba. Jadi pada ada orang tua di rumah, usahakan menantunya yang lebih banyak berbicara supaya tidak merasa dia merasa disayangi. Ya, doa mereka sangat menentukan. Kemana lagi Dzul Qurba dan begitu kerabat ini kualitas demi waswahi berdamai bersedih, begitupun tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu juga bagus kita mengadakan silaturahim. Ya. Innallaha yuhibbu man kana al-qura, dan Allah sangat senang kepada orang yang senantiasa mengunjungi atau melakukan suatu kebaikan yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yabkhaluna ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa kadara al-kafirin kafina. Adapun orang-orang yang kikir, yang makin, yang tidak kemarin bersedekah berinfak, apalagi agama, dan menyuruh orang untuk baik, atau usaha batu mesti ngapain, atau usaha batu pengajian, biarin aja mereka, kira-kira begitu ya, tidak usah lah ya, kira-kira itu. Maka wajah ketemu nama kamu dalam pagi dan menyembunyikan rahmat Allah yang baik diberikan, tidak pernah menyebut rahmat Allah. Yang disebut cuma kemampuannya, kehebatannya dalam mengurus sesuatu, maka orang ini akan hilang oleh Allah di hari kiamat. Waladhi